setiap kali ada permasalahan dengan orang itu, kita tidak boleh melibatkan orang lain dalam masalah kita. Kalau aku prinsipnya, kalau misal aku bertarung dengan seorang atau berkelahi dengan seorang tuh harus aku single fighter aja. Aku nggak. Hai, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sobat-sobatku? Dan hari itu aku lagi mager banget karena hari itu hari Jumat. Tapi seperti biasa kemarin kan aku masih kerja dan terforsir, dan karena beberapa hari itu aku juga naik motor terus. Jadi mungkin capek di perjalanan, terus juga aku pulangnya malam terus. Ya harus tetap disyukuri banget sih, syukur banget, berarti aku masih diberi kesempatan untuk berkarya lagi. Tapi dengan seperti itu kondisinya, jadi aku kayaknya mulai ngedrop lagi badannya. Jadi hari ini aku putusin untuk libur dulu gitu, sehari atau 2 hari nanti. Sekarang cuma Sabtu, mungkin Minggu ya. Jadi untuk memulihkan kesehatan di masa pemulihan ini, benar-benar aku harus benar-benar menjaga, karena dalam masa pemulihan tuh biasanya rentan banget semuanya itu masuk lagi gitu. Jadi aku putusin hari ini untuk libur. Dan aku lihat mama tuh tadinya masak sayur tahu ya, masak sayur tahu. Aku mau makan sambil cerita ya. Jadi kalau orang itu, kalau misal udah dibantu, udah ini ini pesan ya, bukan menggibah, bukan apa. Jadi kalau misal kalian sudah dikasih kepercayaan dengan dipinjami sesuatu atau apapun itu, harus mengembalikannya tepat waktu. Jangan sampai diulur-ulur, karena kita tidak tahu, kalian juga tidak tahu kebutuhan orang itu. Bener gak sih orang itu mau pakai benda ini, bener gak sih orang itu mau pakai yang sudah dia keluarkan untuk kita di saat mungkin dia juga membutuhkan, tapi masih tetap dengan ikhlas hati memberikan kepada kalian gitu ya. Terus benar nggak sih gitu. Nah, harus banyak pertimbangan. Jadi kita bakal, atau kalian juga bakal diberikan kepercayaan penuh suatu saat nanti jika kalian membutuhkannya lagi. Jadi ingat, manusia itu yang dipegang tuh omongannya, bukan hanya sekedar janji-janji, bukan hanya sekedar apa. Dan buat apa kita memegang-megang barang atau milik orang lain, sementara kita juga tahu bahwa orang itu memang sangat membutuhkannya gitu, urgent malah gitu. Jadi ya pokoknya semangat terus buat kalian semuanya, pejuang-pejuang keluarga, pejuang nafkah, terus yang di luar negeri juga, selamat berkarya, selamat bekerja, tetap berpikir positif. Dan kalau mau bicara itu dengan fakta aja, jangan mengada-ada, terus jangan mengarang-arang, terus dibikin gimmick-gimmick apapun itu gitu ya. Terus banyak banget itu. Kemarin aku udah lihat di beberapa kolom komentar atau nginceng lagi gitu ya. Jadi intinya setiap apapun yang dikerjakan orang lain itu ya, itu tertujunya pasti ya orang lain juga gitu. Aku misalnya kayak gitu ya, misal ada orang lain pakai akun siapa, nanti dikiranya teman aku, atau mungkin malah gerombolannya aku, atau mungkin pendukungnya aku atau apa itu, padahal nggak sama sekali gitu ya, sama sekali tidak tahu menahu. Karena dalam beberapa minggu ini saya memang benar-benar sibuk, buktinya aja video sampai nggak bikin, terus komen juga nggak dibalesin gitu ya. Ya tapi ya nggak apa-apa sih kalau misal mereka bahagia dengan menyebutkan bahwa itu tuh antek-anteknya atau kelompok atau gerombolannya aku gitu ya. Apalagi yang sampai benar-benar sang YouTuber juga menyebutkan bahwa ada tetangganya setelah dari sini apa takut gak disodok lagi. Itu pernyataannya sangat bodoh gitu ya, sangat-sangat tidak berkemanusiaan gitu ya. Tapi ya bagaimanapun juga itu memang kata-kata sampah yang bisa keluar hanya dari mulut sampah kayak gitu aja. Oke, aku mau lihat Mama Titi tuh masak tahu, kayaknya masak tahu sama toge, dan aku pengen segera sarapan. Dan hari ini aku mau pijit atau urut atau nanti berobat ya. Oke, tetap stay tune di Arema Channel ya. Bye. Jadi sebelum makan aku tuh urut dulu ya. Tadi sih aku mau makan tapi keingetan mau urut dulu, jadi ditunda dulu makannya biar urutnya nanti lebih enak.
Nah, hari itu aku udah makan ini ya. Aku habis selesai urut. Badan rasanya kayak remuk. Bener, ini kemarin habis vaksin yang dosis 3. Ternyata memang efeknya lebih dari yang ke-1 dan kedua. Yang ke-1 saya nggak apa-apa, yang keduanya agak ngilu. Yang ke-1 ngilu, yang keduanya biasa aja. Yang ketiga ini sampai 4 hari masih terasa ngilunya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan sehat semuanya. Pokoknya buat kalian semuanya jangan takut vaksin ya. Segera kita makan nih. Ada menunya, ada kikil dan juga ada sayur tahu tadi mamaku masak ya. Tuh. Acara libur hari ini ya. Tadi aku pusing banget terus makanya aku bener-bener pengen istirahat bener-bener yang bentar ya. Nah, istirahat karena memang benar-benar terforsir tenaganya, pikirannya juga. Jadi sekarang biar fresh dulu aku istirahat dulu ya. Babi ibu bebo bahasanya kayak orang-orang yang lagi gagu gitu ya. Nah, aku sambil mau bahas tentang orang-orang yang selalu ikut campur dengan masalah orang lain. Jadi sambil makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Jadi setiap kali ada permasalahan dengan orang itu, kita tidak boleh melibatkan orang lain dalam masalah kita. Kalau aku prinsipnya, kalau misal aku bertarung dengan seorang atau berkelahi dengan seorang tuh harus aku single fighter aja. Aku nggak mau bawa si A, si B, si C dalam masalah ini. Jadi biar kalau bisa lawan saya, kalau nggak bisa ya udah diem aja, nggak usah terus bawa-bawa ini terus segala macam dibawa-bawa terus saling hasut menghasut ini. Aduh, tidak banget bagi saya gitu. Jadi orang seperti itu biasanya akan selalu mencari pembenaran, tidak mau dipojokkan, dan akan selalu ingin menang sendiri, terus ngeyelan ya, karena tahu sendiri kan kalau obat ngeyel tuh gak ada sama sekali di dunia ini. Obat ngeyel itu tidak ada sama sekali di dunia ini ya. Jadi kalau misal kalian mendapati orang-orang seperti itu, segera jauhi dan pokoknya hindari. Jangan sampai kalian keterusan nih dekat-dekat dengan orang-orang seperti itu. Jadi itu akan dampaknya sangat-sangat buruk sekali di kehidupan kalian ya. Hasut semuanya, fitnah kecil, ngomong nggak tahu nggak sesuai jalur, ngomong tanpa bukti, kadang halu, kadang marah, bipolar, merasa tersakiti, merasa teraniaya, padahal dia sebagai sumber segala masalah gitu ya. Itu benar-benar harus jauhi orang-orang seperti itu ya. Ini aku nggak ngomongin siapa-siapa, ini ngomongin realnya aja. Pasti setiap orang ngalamin masalah seperti ini gitu ya guys ya. Jadi nanti jangan sampai dikait-kaitkan dengan wah Arya Ahmad nyinyir segala macam. Enggak, ini sama sekali tidak tertuju pada siapapun gitu ya. Ini memang benar-benar real masalah yang dihadapi sama setiap orang. Jadi kalau dalam video ini nanti ada yang tersinggung ya mohon maaf gitu ya. Ini tidak menuju ke salah satu siapapun orang di sana gitu ya. Ya. Kecil. Endul. Kecil. Orang itu bakal dihargai orang karena tutur bahasanya dan bisa menjaga lisannya ya. Kalau lisannya baik, insya Allah orang juga respect kepada kita. Tapi kalau orang itu lisannya tidak baik, setenar apapun dia, sekaya apapun dia, apapun dia bakal dijauhi sama orang-orang lain. Ini hujan ya, hujan ternyata ya temen ya. Jadi bentar lagi berisik ini.
Oh, mantul. Hujan rek. Hujan guys. Guys ku kabeh. Hujan guys. Mantap. Mantap. Nah, yes. Bentar lagi Jumatan ya, waktunya sholat Jumat. Udah hampir 2 bulan ya saya tidak Jumatan di rumah, di masjid sebelah sini maksudnya. Jadi biasanya kan di tempat saya bekerja. Jadi sekarang mumpung libur bisa merasakan Jumatan di aura sekitar rumah. Atmosfernya lebih terasa karena kita juga banyak yang kenal gitu ya. Kalau di sana kan diem aja, kenal cuma sama beberapa orang yang mengenal itu pun baru beberapa hari, beberapa bulan kayak gitu. Habis. Oke teman-teman, aku mau selesaiin makannya dulu. Waktunya udah pada mepet banget, jadi aku harus cepat-cepat makannya. Jadi sekian dulu videonya, mudah-mudahan ada orang negur pohon. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu dan tetap berpikir positif. Love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Ingat ya, jauhin orang-orang yang bersifat hasut. Bye.